Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Saswati Nosma, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 24 Takengon, sekaligus sebagai mahasiswa PPG periode 4 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Takengon dengan nomor induk mahasiswa 25421601 Hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 7 dengan materi Hakikat Salat dan Zikir sebagai pencegah perbuatan keji dan munkar. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Siapa Bu Guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabrak. Baik, apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, masih semangat. Allahu Akbar. Oke, sebelum belajar, ada baiknya kita membaca doa. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Belum belajar, kami kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Seperti biasa, setiap paginya kita melaksanakan tadarus sebentar. Silahkan anak-anak ibu buka Al-Qur'annya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita menyanyikan lagu nasional. Ibu persilahkan anak ibu berdiri. Silahkan. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Jessica, silahkan duduk kembali. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ari Dwi Andika, Jessica, Makupira. Hari ini alhamdulillah semuanya hadir. Baik anak Ibu, sebelumnya Ibu akan bertanya sebagai persepsi untuk pagi ini. Sudah sholatkah semua tadi pagi? Sudah, Bu. Alhamdulillah, tiap pagi bangun cepat, mandi, sholat, sarapan, berangkat sekolah. Kenapa Ibu harus tanya, udah sholat anak Ibu? Ibu ingin mempertanyakan, jangan sampai sholatnya tinggal. Kenapa? Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang tidak mendirikan sholat, maka dialah yang meruntuhkan agama. Kalau sholatnya nggak didirikan, bagaimana? Nah, kalau sholat nggak dikerjakan, dosa nggak? Dosa ya, karena itu merupakan kewajiban kita. Nah, anak Ibu, sholat wajib yang kita laksanakan atau yang diperintahkan ada berapa? 5, Bu. Ada 5. Sholat apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oke, setelah kalian melakukan sholat 5 waktu, apa yang kalian rasakan? Tenang, Bu. Iya, tenang. Kenapa tenang? Karena kita sudah menjalankan kewajiban kita. Nah, kalau kita nggak melakukan kewajiban kita rasa ada beban. Ada beban seakan-akan kita punya utang, kan? Iya, kita merasa ada utang yang belum kita lunasi. Nah, itulah sholat. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat. Sholat bisa menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Kenapa Bu Guru seperti itu? Karena dalam sholat kita membaca ayat Al-Quran, kita pahami maknanya. Ya kan? Nah, di dalam ajaran Islam kita diajarkan semua yang baik-baik. Di dalam hidup kita semua kebaikan yang diajarkan. Baik, anak Ibu. Nah, sekarang kita masuk di pelajaran kita, yaitu hakikat salat dan zikir sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita. Nah, pembelajaran kita hari ini tujuannya agar kamu dapat memahami hakikat salat dan zikir dalam kehidupan. Kemudian, yang kedua, kalian dapat menjelaskan dalil nagli tentang salat dan zikir sebagai pencegah perbuatan keji dan munkar. Langkah-langkah pembelajaran. Nanti setelah kalian memahami materi atau menyimak materi yang Ibu sampaikan, kemudian Ibu suruh kalian bekerja di dalam kelompok. Ibu akan membagikan LKPD. LKPD itu akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Saling memberi pendapat, kemudian saling mencari informasi. Kemudian informasi itu kalian rembukkan di dalam kelompok kalian. Nah, mana yang baik, yang bisa dipakai, atau mana yang bisa dipakai untuk mempresentasikannya, apakah sesuai, atau nanti ada argumen dari kawan-kawan boleh dipakai. Nah, kemudian setelah itu, hasil kerja kelompok kalian Ibu minta dipresentasikan di depan. Masing-masing kelompok presentasikan, gunakan bahasa yang terbaik. Nah, setelah itu nanti Ibu akan kasih refleksi. Nah, refleksi nanti untuk pribadi masing-masing siswa. Nanti dikumpulkan masing-masing. Kemudian yang terakhir nanti baru kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita. Biar nggak tegang sekali, yuk ice breaking dulu kita sebentar. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, yang pertama adalah makna salat. Secara bahasa, salat berarti mendoakan atau berdoa
kebaikan, meminta kepada Allah. Sementara menurut istilah, salat adalah ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sekarang kita masuk di dalil tentang perintah salat. Nah, dalil tentang perintah salat itu terdapat pada Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan laksanakan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah lain. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Nah, di dalam ayat tersebut, dalam surat tersebut dijelaskan kita harus melaksanakan sholat. Perintahnya adalah melaksanakan sholat, baca kitab Al-Quran. Allah melihat segala apa yang ada di dalam dunia, karena Allah yang menciptakan. Kita menyadari karena sholat itu adalah kewajiban kita, ya. Jangan mengerjakan sesuatu yang dilarang. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan mana baik, mana buruk, maka kerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk. Karena tujuan hidup kita cuma satu, beribadah. Nah, sekarang kita masuk di makna zikir. Zikir artinya menurut bahasa adalah ingat. Sedangkan menurut istilah, zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagukan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Nah, pernah nggak lihat ada seseorang kadang lagi berjalan pun dia berzikir, lagi duduk berzikir. Nah, dia berzikir mengingat keagungan Allah. Selalu mengingat. Kalau kita ingat sama Allah, pastinya Allah juga ingat sama kita. Tetapi kebalikan, kalau kita nggak ingat sama Allah, pastinya Allah juga nggak akan ingat kita. Karena kita tidak menyebut namanya. Apapun yang kita lakukan, kita harus selalu ingat sama Allah. Sering ucap astagfirullah, apapun yang terjadi. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepadaku dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Kita harus ingat namanya sebanyak-banyaknya, sesering mungkin. Jangan ingat nama seseorang aja sering-sering. Ya, nama seseorang jangan diingat sering-sering. Belum tentu seseorang itu mengingat kita. Nah, yang paling utama yang kita ingat adalah Allah. Kapan? Waktu kita berzikir. Nah, cara-caranya bagaimana? Nah, cara-caranya yang pertama adalah zikir menggunakan hati. Zikir menggunakan hati itu contohnya kita bertafakur, merenung. Merenungkan ciptaan Allah. Langit dan bumi ciptaan Allah. Hewan, tumbuhan, manusia ciptaan Allah. Disitulah kita merenungkan betapa maha kuasanya Allah bisa menciptakan semuanya. Kita bisa nggak ciptakan? Tidak, karena kita juga merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan zikir tersebut timbul di dalam pemikiran kita bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Yang dikatakan zat yang maha kuasa bisa segalanya. Kemudian zikir dengan ucapan. Zikir dengan ucapan adalah mengucapkan lafal-lafal di dalamnya terdapat keagungan Allah. Contohnya ada tahmid, kemudian tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan salawat. Nah, anak ibu sering ibu suruh, ayo nak baca salawatnya. Sering kan? Nah, itu juga merupakan cara berzikir. Sambil jalan boleh. Terkecuali di mana yang nggak boleh? Iya,
di kamar mandi, jangan. Itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, itu juga merupakan cara berzikir. Kalau menaati perintahnya dan meninggalkan larangannya, itu merupakan zikir dalam perbuatan. Contohnya, nih, abang-abang mau pergi jalan-jalan. Kemudian melihat sebuah pohon mangga. Wow, buahnya banyak sekali. Segar banget. Kan gitu. Cuaca lagi panas-panasnya. Enak kayaknya nih. Nah, ada terbesit di dalam hati mau ngambil. Kemudian teringat, itu bukan milik saya. Itu milik orang lain. Nah, itu juga contoh berzikir. Kemudian sekarang kita masuk di hakikat salat dan zikir. Nah, hakikat salat dan zikir. Hakikat salat dan zikir adalah sarana memperkuat hubungan spiritual dengan Allah melalui ibadah yang mendatangkan ketenangan, kedisiplinan, dan menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Kemudian baru kerjakan aktivitas lain. Itu melatih disiplin. Dengan kamu disiplin melaksanakan sholat, pasti kamu disiplin dalam kegiatan sehari-hari. Nah, belajarnya di sana dulu. Di sholat. Kalau kamu disiplin di sana, kamu belajar untuk kehidupan kamu ke depannya. Tadi sholat, bunyi azan langsung sholat. Nah, nanti asar gitu, bunyi azan sholat. Maghrib bunyi azan sholat. Nah, itu melatih disiplin. Kemudian disiplin itu kamu terapkan dimanapun kamu berada. Baik di rumah, di sekolah, di perjalanan. Nah, harus disiplin. Dimanapun kita berada, kita tetap disiplin. Ada aturan-aturan tersendiri. Contoh, pergi sekolah jam berapa, masuk sekolah jam berapa, apa yang harus kamu pakai pada saat pergi sekolah, seragam sekolah, ada waktunya. Nah, di situ makanya kamu dilatih disiplin. Mulai dari sholat. Di situ pertama kita belajar disiplin, kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk pada mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Yang pertama, menyadari bahwa salat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita sadari kita melakukan salat dan zikir itu karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kita ingin meminta kepada beliau. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, minta kesehatan. Kemudian seperti kalian masih sekolah, minta kesehatan orang tua, minta diberikan ilmu, minta diberikan pemahaman. Makanya setiap pagi itu Ibu suruh kalian mengaji, baca doa, mohon minta sama Allah diberikan ilmu pengetahuan. Kemudian memahami manfaat salat dalam kehidupan. Nah, pahami manfaat salat itu. Untuk apa? Untuk mengarahkan kita untuk berbuat baik. Kemudian kita akan kembali ke akhirat. Kita yakin akhirat itu akan menunggu kita. Dia sudah menunggu kita. Ada waktunya kita kembali ke sana. Yakin dengan adanya akhirat tersebut, maka laksanakan sholat. Nah, kalau kita mau mengamalkan sholat, kita harus cari teman yang baik. Cari teman yang selalu sholat. Karena teman itu bisa membawa kita ke kanan, bisa membawa kita ke kiri. Ada teman yang sengaja menjerumuskan kita juga ada. Nah, makanya tergantung kita, keimanan kita. Kalau sholat kita udah nggak pernah tinggal, terus begitu kita jumpa kawan yang seperti itu, pasti kita bisa menasehatinya kembali. Jangan sampai terpengaruh dengan yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, banyak membaca buku keislaman. Contohnya apa? Buku-buku yang mengajarkan tentang perbuatan baik, etika baik, akhlak yang baik. Dari situ kita bisa belajar, menggali informasi bagaimanakah caranya hidup lebih baik, mengamalkan sholat 5 waktu. Setelah kalian menyimak atau mendengarkan penjelasan dari Ibu,
Nah, ada permasalahan yang harus kita pecahkan. Apa masalahnya? Masalahnya adalah bagaimana sholat dan zikir dapat mencegah kita dari perbuatan buruk. Nah, itu merupakan masalah yang harus kalian pecahkan. Sebelumnya, Ibu akan membagikan kelompok. Nah, kelompoknya Ibu lihat duduknya sudah rapi. Ini duduknya sudah sesuai kelompok kan? Sudah. Baik, berarti tidak perlu Ibu bagikan lagi kelompoknya karena sesuai dengan kelompok belajarnya sudah ditentukan. Baik anak Ibu akan membagikan LKPD. Ini adalah merupakan lembar kerja kelompok. Boleh dilihat? Di sana ada soal yang harus kalian pecahkan. Nah, bunyi soal tersebut berbeda-beda. Yang pertama, soal pertama semua kelompok sama. Kemudian yang kedua, soalnya berbeda. Nah, di sana kalian pecahkan masalahnya. Kemudian cari informasi atau cari informasi dari buku juga boleh. Kemudian sharing dengan kawan-kawan untuk mengumpulkan informasi apa yang bisa kita ambil. Apakah sesuai dengan soalnya? Kemudian cari lagi, gali lagi dari teman ke teman, kumpulkan jawabannya, tulis dengan baik, diusahakan semuanya bekerja semaksimal mungkin. Berikan pendapat kamu kepada teman kamu. Baik, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Boleh kerjakan, silakan anak Ibu kerjakan. Jika ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan. Ada masalah, ada kendala? Yang tidak mengerti boleh ditanyakan ya? Saling bekerja sama ya. Bisa keluarkan pendapatnya dari salah satu teman, kemudian kumpulkan pendapat itu, ambil kesimpulannya. Kita harus mendengarkan pendapat teman. Mungkin pendapat teman itu lebih baik. Kita dengarkan, kemudian kita simpulkan, kita gabungkan dengan pendapat kita. Sudah siap? Sudah, Bu. Baik. Bagaimana kelompok 1 siap? Siap. Sudah ya? Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah siap, nah waktunya kita presentasi. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh teman kami Ajwa. Ini ada pertanyaan teman-teman. Jelaskan kandungan Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Perintah membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat. Sholat sebagai mencegah perbuatan keji dan munkar. Mengingat Allah dengan berzikir memiliki keutamaan yang besar. Salat yang sempurna mengantarkan seseorang untuk selalu ingat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala perbuatan dan apa yang dilakukan oleh manusia. Tuliskan contoh nyata bagaimana salat dan zikir dapat menghindari seseorang dari sifat dengki. Salat dan zikir memperkuat iman dan ketakwaan seseorang sehingga yakin bahwa rezeki dan nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibagikan sesuai dengan kebutuhan dan bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mendoakan agar orang lain mendapat kebaikan dan kebahagiaan. Contoh, iri dengan kebahagiaan orang lain dengan salat dan zikir, maka sifat dengki akan hilang. Sudah? Oke, baik sekali. Sudah bagus hasil presentasinya, penjelasannya jelas. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa ya? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silahkan. Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Bagaimanakah perilaku seseorang yang menggunakan salat untuk mengatasi dengki? Yaitu dengan mendoakan kebaikan untuk orang lain setelah salat. Bisa dipahami? Iya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Yuk, tepuk tangan. Nah, untuk presentasinya sangat bagus sekali. Nah, tadi di sana dijelaskan bagaimana sholat dan zikir dapat menghindari kita dari perbuatan dengki. Dengki itu gak senang dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Nah, sholat dapat menghilangkan rasa tersebut. Nah, contohnya kalau kita merasa dengki, maka ingat sama Allah dan perbaiki sifat tersebut, maka doakan orang tersebut akan lebih baiklah lagi. Itu menghindarkan diri kita untuk dengki terhadap orang lain. Nah, kalian bisa menjelaskan, kemudian bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kita. Yang pertama tadi tentang iri, kemudian yang kedua tentang melawan kepada orang tua, kemudian yang ketiga tentang permusuhan. Nah, semua itu bisa kita atasi dengan adanya sholat dan zikir. Baik anak ibu, sekarang ibu akan memberikan satu tugas untuk kamu kerjakan masing-masing. Ini nggak pakai kelompok ya, kerjakan masing-masing. Coba diperhatikan tugasnya. Oke, coba lihat tugasnya semua. Nah, di sana ada sebuah pernyataan. Kamu tinggal menjawab benar atau salah. Baca pernyataannya, kemudian jawab benar atau salah. Boleh buat B, boleh buat tanda centang, boleh buat S, boleh juga buat tanda silang. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Boleh dikumpulkan. Yuk, masing-masing boleh kumpulkan pada satu temannya. Udah ya? Terima kasih. Yang lain sudah? Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik anak ibu, untuk pelajaran hari ini kita ambil kesimpulannya. Sebelumnya kita ice breaking dulu biar tidak jenuh. Tepuk semangat. Oke, setelah kita pelajari materi kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi atau pelajaran yang kita dapat pada hari ini? Baik, Nak, silakan. Kesimpulannya adalah salat dan zikir menghindari kita dan amarah, benci kepada nasihat orang tua dan prasangka buruk kepada orang lain. Iya, ada yang bisa kasih kesimpulan lagi? Silakan kakak. Dengan salat dan zikir, kita merasa hidup menjadi tenang dan damai. Iya, dengan melaksanakan salat dan zikir, kita bisa tenang dan damai. Kemudian, kalau kita mengerjakan salat, nah, kita akan terhindar dari bermacam godaan, yaitu godaan buruk bisa kita hindari. Jadi, dirikanlah sholat karena sholat bisa membimbing kita ke arah yang lebih baik. Baik anak-anak, untuk pelajaran kita minggu depan, anak-anak boleh buka, dipelajari di rumah terlebih dahulu, boleh dibaca-baca bab 4 tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Boleh dibaca ya di rumah. Baik, untuk pelajaran hari ini Ibu ucapkan terima kasih dengan semangat-semangatnya anak Ibu hari ini. Dan Ibu harapkan besok lebih semangat lagi. Nah, anak Ibu, mungkin ada salah pada saat Ibu menyampaikan materi, Ibu mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Sebelum kita menutup pelajarannya, ada baiknya kita membaca doa penutup. Silahkan Dwi pimpin temannya. Kita belajar alfa, baiknya kita berdoa. Berdoa dulu lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pelajaran hari ini sampai di sini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sudah bisa keluar main. Waalaikumsalam. Terima kasih belajar hari ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.